Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam. Kita masih bisa berjumpa dalam kelas Kristologi ya dari STID Muhammad Nasir, Bekasi. Absen tadi udah ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam topik tentang konsep ketuhanan ya. Konsep ketuhanan ini nanti kita akan melihat dari akarnya kekristenan. Namun sebelumnya, saya kemarin ada menerjemahkan sebuah bagan yang sangat bagus menurut saya, sangat objektif ya. Bagan ini juga bisa kita pelajari untuk lebih detail ya daripada apa yang sudah pernah saya sampaikan. Dulu kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa Bible-nya Kristen itu berasal dari apa gitu kan. Tetapi kapan dan prosesnya bagaimana, nah itu nanti yang kita akan lihat sebentar di dalam bagian ini. Saya akan jelaskan secara cepat aja sebelum kita nanti masuk ke dalam konsep ketuhanan ya. Oke, tolong ditampilin. Nah ini bagiannya. Jangan ya, sampai sini tuh ya. Ini mungkin tidak mewakili semuanya, tetapi ini sudah, saya katakan sudah 90% sudah masuk sebenarnya. Ya, jadi ini asal muasal Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Oke. Kita melihat di sini dari mulai di sebelah kiri ini ada kolom waktu ya. Nah, kalau kita lihat ini ada tahun 931 BCE, udah pada tahu kan BCE ya? Di sini permulaan sejarah Bible yang dapat diverifikasi. 931 itu sebenarnya masa pada waktu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan Selatan setelah Raja Salomo wafat ya. Jadi ini kita masih sebut sebagai periode Israel dan Yehuda. Nah, di masa-masa ini sampai ke 871 Ahab dari keluarga Omri menjadi raja Israel. Menurut Bible, Elia aktif selama pemerintahan ini. Nah, di masa ini ada dua sumber cerita. Yang satu berpusat kepada Musa, yang lebih populer di Israel Utara. Yang satu lagi cerita-cerita yang berpusat kepada Abraham, yang lebih populer di selatan. Juga pada masa belum lama sebelumnya itu sudah ada himne-himne ya, himne-himne tua, contoh seperti lagu Deborah, kemudian Hakim-Hakim. Nah, di situ juga ada bukti sejarah nih, bukti sejarah ya, namanya Tel dan Stel. Ini yang pertama kali menyebutkan tentang rumah Daud ya di 840 BCE. Di masa ini pula sudah ada yang namanya Yesaya, tapi baru pasal 1 sampai 39. Juga ada kitab-kitab nabi-nabi yaitu Amos, Hosea, Mika. Oke, setelah itu kita turun ke 841, Yehu menjadi raja Israel. Menurut Black Obelisk of Shalmaneser III, Israel menjadi budak bangsa Assyria selama pemerintahan Yehu. Nah, di sini ada dokumen apa nih? Belum ya. Kita maju lagi ke di abad ke-8, 760. Nah, tadi ini ada apa nih? Rekaman seismik mengkonfirmasi bahwa gempa besar yang disebutkan dalam kitab Amos terjadi sekitar waktu ini. Tadi yang dari sumber-sumber cerita yang berasal dari yang berpusat kepada Musa dan Abraham, itu yang di dalam cerita-cerita yang berpusat pada Musa ada kode-kode hukum yang ditambahkan. Ini yang dimaksud dengan 613 hukum di dalam Yudaisme ya. Kemudian kita juga mulai melihat ada kitab-kitab yang disebut dengan Tawarikh Raja-Raja Israel. Ini sudah hilang. Kitab Yaser juga sudah hilang. Aslinya maksudnya yang udah hilang ya. Kemudian ada tulisan-tulisan mengenai liturgi bait dan kumpulan berbagai ucapan.
Ini di abad ke tadi berapa? Abad ke-8 lah ya. Kemudian masih di abad ke-8, di akhir abad ke-8, kerajaan Israel jatuh ke tangan Assyria, banyak warga Israel utara dibawa ke Syria, sementara lainnya melarikan diri ke selatan, di mana di bawah pemerintahan Raja Hezekia atau Hizkia. Di sini mulai udah ada tulisan-tulisan kisah Raja Daud, kemudian Tawarikh Raja Yehuda, kemudian Yeremia dan beberapa kitab nabi-nabi yaitu Zefanya, Obadya, Nahum, Habakuk. Oke. Kemudian masuk ke abad ke-7. Raja Yosia menginisiasi pembentukan ulang agama berdasarkan inti daripada kitab ulangan. Ya, di sini baru ada kitab ulangan, itu ada tulisan kode DTR1 gitu ya. DTR1 itu adalah yang dimaksud adalah kelompok atau mazhab ya. Mazhab yang disebut dengan Deuterokanonika. Sorry, bukan Deuteronomis kok Deuteronomis. Deuteronomis. Nah, Deuteronomis. Jadi di Tenggarai itu ada 4 mazhab ya atau 4 sekolah gitulah, 4 sekolah yang apa namanya menuliskan kitab-kitab yang nantinya akhirnya menjadi tanakh. 4 mazhab itu disebut dengan kelompok Yahwis, kemudian kelompok Elohis, kemudian kelompok Deuteronomis, dan yang terakhir kelompok Priestly. Ya, maka dari itu, kalau kita lihat dari tulisan-tulisan yang disebut dengan Pentateuch, Pentateuch itu yang 5 kitab Musa itu, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ banyak sekali memang cerita-cerita yang berulang, terutama di Kejadian dan Keluaran. Ya, kalau yang di Imamat, Bilangan, Ulangan tidak terlalu banyak pengulangan. Yang di Kejadian paling banyak terjadi pengulangan. Karena apa? Karena di situ ternyata ada 4 sumber mazhab itu yang masuk gitu kisah-kisahnya. Kalau yang Ulangan mungkin itu berasal hanya dari kelompok Deuteronomis. Nanti kalau yang yang Bilangan atau yang Imamat ada percampuran gitulah. Nanti kita bisa bahas lagi itu nanti. Ya, jadi yang disebut dengan kelompok DTR itu adalah kelompok Deuteronomis gitu ya. Salah satu dari yang 4 saya sebut tadi. Oke, di situ juga sudah mulai ada gulungan Ketef Hinnom. Ayat-ayat Babel tertua yang ditemukan itu untuk Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ini di tahun 600 sebelum Masehi. Nah, yang tadi itu yang mulai dari yang himne-himne tua, kisah Raja Daud, Tawarikh, ini masuk ke dalam kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel dan Raja-Raja. Ini yang menyusun juga DTR1 atau Deuteronomis. Nah, yang ini belum ya. Oke, terus kita maju lagi ke abad ke-6. Ini sedang masa pembuangan Babel. Kerajaan Yudea jatuh ke tangan Babilonia, Yerusalem dan Bait Suci pertama dihancurkan dan banyak orang Israel diungsikan ke Babilonia. Nah, yang tadi ulangan itu diperbanyak oleh kelompok Deuteronomis 2. Deuteronomis 1 dan Deuteronomis 2 ini menunjukkan generasi yang berbeda dari kelompok Deuteronomis. Nah, di sini pula baru mulai ditulis nih kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan oleh kelompok yang disebut dengan JE. JE itu tadi yang saya maksud dengan Yahwis dan Elohis. Ya, jadi JE itu singkatan dari Yahwis, Elohis. Oke, kemudian juga ada tulisan-tulisan yang disebut dengan kode kesucian. Yang tadi, yang Yosua itu ada tambahan dari Deuteronomis 2. Kemudian juga ada nubuatan Yeskiel. Juga baru keluar Yesaya yang baru pasal 40 sampai 45. Terus yang tadi di atas Yeremia itu ada koreksi oleh Barukh gitu. Oke. Ya, jadi yang Yesaya 1 sampai 39 itu ditulis kira-kira tadi kan di abad ini. Kira-kira di abad 9. Kemudian ada ada Yesaya yang pasal 40 55 ini baru ditulis di abad ke-6 gitu ya. Kalau yang tadi Yesaya yang 1 sampai 39 itu kan itu mungkin disebutnya sebagai proto gitu ya. Proto Yesaya gitu loh. Kalau Yesaya sendiri hidupnya sebenarnya di abad ke-8, tahun-tahun 700-an sebelum Masehi sebenarnya. Oke, kemudian baru, nah kita sini lagi.
Di tahun 539 sebelum Masehi, Raja Cyrus Agung dari Persia menaklukkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya dan membangun kembali bait suci kedua. Di sini ada tambahan tadi dari P itu berarti priestly, ya. Yang kode kesucian juga ada tambahan dari untuk imamat dari priestly. Kemudian di sini juga ada Trito Yesaya. Trito Yesaya ini baru yang dari pasal 55 sampai 66. Oke. Di sini juga sudah mulai ada kitab nabi-nabi yaitu Hagai, Zakaria, Maleaki, Yunus, dan Yoel. Nah, di sini pula sudah mulai ada yang namanya tulisan-tulisan mengenai memoir atau memori lah ya, kenangan atas Ezra dan Nehemia. Di masa ini juga baru ditulis kitab-kitab Mazmur dan Amsal. Selain itu juga ada Rut, gitu ya. Nah, kita ke timeline lagi. Di abad kelima, sekarang kita udah mulai masuk ke penguasaan Persia nih. Ezra memimpin sebuah kelompok yang kembali dari Babilonia dan berperan penting dalam menyusun Torah. Ya. Nah, akhirnya dari yang di atas tadi menimbulkan kitab yang disebut dengan Tetrateh. Kalau tetra itu berapa? Ya. Kalau pentateh 5, tetrateh 10 aja loh. Tetrateh itu 4 maksudnya. Ya, ya. Istilah ya. Ya, kemudian di masa itu juga sudah ada tulisan-tulisan mengenai Yeskel oleh orang-orang majelis besar. Yang tadi yang kitab-kitab apa namanya? Nabi-nabi itu masuk ke dalam dirangkum menjadi yang disebut dengan 12. Nah, ini yang menjadi kitab nabi-nabi ditambah tadi yang dari apa nih atas nih? Yeremia, Yesaya, Yeskiel ya, sama ini yang ada sedikit tambahan yang dari Deuteronomus 2 masuk ke dalam kitab nabi-nabi atau disebut Nevi'im gitu ya. Nah, tadi dari Pentateuch barulah timbulnya di antara abad kelima sampai abad keempat, 458 sampai 330 nih. Ini kurang lebihnya sebenarnya di tahun 450 sebelum Masehi. Ya, kira-kira di waktu itu barulah timbul yang disebut dengan kitab Pentateuch atau Taurat. Gitu ya. Pentateuch itu yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gitu ya. Jadi tidak lama setelah Pentateuch baru ada Nevi'im. Kemudian tadi yang Ezra Nehemia itu digabung oleh pentawari. Pentawari itu maksudnya ini orang atau kelompoknya gitu ya. Tawarik juga begitu. Kitab Tawarik ditambah dengan kitab Ayub, nanti baru menjadi yang disebut dengan Ketuvim. Nah, Ketuvim ditambah dengan Daniel, ada 5 gulungan juga, ada Kidung Agung, ada Esther gitu. Nanti kita lihat di masa keberapa nih. Nah, berarti itu setelah ada proses penerjemahan nih dari Pentateuch ke Septuaginta. Tapi ini hanya Taurat saja, hanya Pentateuch saja ya, hanya 5 kitab Musa ya. Oke, kita lihat di abad ketiga oleh Raja Ptolemy II, Philadelphus, yang membentuk tim untuk menerjemahkan Taurat ke bahasa Yunani disebut Septuaginta. Di abad kedua sebelum Masehi, penguasaan Yudea beralih ke Seleucid. Ini sudah beralih ke masa penguasaan Yunani ya. Kemudian masih di abad kedua, di tahun 164 sebelum Masehi, setelah 3 tahun pemberontakan, kaum Makabe menguasai Yerusalem dan bait suci kedua, di mana sebelumnya dinodai oleh Antiochus IV Epiphanes. Ini sudah masuk ke dalam periode Hasmonean. Hasmonean itu adalah kelompok Yahudi yang memberontak nih, yang membuat kerajaan, akhirnya disebut dengan Hasmonean. Di tahun 141 ya, salah satu dari kaum Makabe, Simon Tasi, menjadi pangeran Yudea, sekaligus mendirikan dinasti Hasmonean sebagai penguasa turun-temurun dari yang sekarang Israel berdiri. Di sini, di Tengarai, baru ditulis yang namanya Gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Ya. Ini termasuk fragmen-fragmen dari setiap kitab dalam Bible Ibrani kecuali Esther. Oke. Nah, yang tadi, yang dari Pentateuch tadi, dari Pentateuch, ini ya. Nah, kiri atas kita lihat ada Pentateuch, di tengah ada nabi-nabi atau Nevi'im,
kemudian ada Ketuvim ya, yang tadi dari tulisan-tulisan itu. 3 inilah digabungkan menjadi satu, disebut Tanakh. Ya. Jadi Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini Bible-nya orang Yahudi, ya. Nah, gimana kabarnya tadi yang Septuaginta? Nah, yang Septuaginta itu tadi setelah diterjemahkan dari apa namanya? Yang apa? Ptolemy II, komplitnya kira-kira baru di abad pertama. Ya, kira-kira di tahun-tahun 60-an sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei Agung menguasai Yerusalem, membuat Yudea menjadi negara bagian Romawi. Nah, Septuagintanya baru komplit. Ini termasuk di dalamnya ada nabi-nabi, tulisan, dan beberapa apokrifa. Nah, apokrifa ini dari mana? Ternyata dari sini nih, apokrifa nih. Nah, tadi yang setelah dari Ketuvim, di masa-masa itu juga sudah ada tulisan-tulisan yang berjudul Sirah, Tobit, ditambahkan dengan prolog. Nanti ada Yudit, ada Barukh, ada Kebijaksanaan Salomo, ada 1-2 Makabe. Ya, ini yang berasal dari sejarah pemberontakan Makabe, Jason Kirene. Ini kitab-kitab yang berwarna apa nih? Coklat apa? Baru menjadi kitab-kitab yang disebut dengan kitab apokrifa. Ya. Atau kalau di dalam kitab suci Katolik disebut dengan Deuterokanonika. Ya. Yang Katolik ada 7. Nah, ini baru jadi Bible Tanakh ya. Masih di abad pertama, Romawi di tahun 37 sebelum Masehi menunjuk Raja Herodes Agung. Herodes itu bukan nama orang ya, itu gelar ya. Menjadi Raja Yudea. Jadi wilayah itu diberi Raja Boneka gitu, oleh penjajah gitu. Ya. Nah, kira-kira tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi, itulah perkiraan dari apa namanya? Dari kalangan akademisi. Itulah perkiraan masa hidupnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, sebelum ini kan sudah apa namanya? Sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan ya di tahun 70 Masehi yang dihancurkan oleh Jenderal Titus, itu terjadi pemberontakan besar oleh Yahudi. Beberapa orang bijak Yahudi pindah ke Yafne, di mana mereka dikenal sebagai rabi-rabi. Kekristenan mulai terlihat berbeda dari Yudaisme. Nah, kenapa? Karena sebelum-sebelumnya sudah ada mulai surat-surat dari Paulus. Ya. Kenapa nih di sini saya tulis 7? Nah, 7 ini dianggap yang sebagai tulisan asli daripada Paulus. 7 ya. Yaitu apa? Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Sisanya surat-surat tambahan dari kelompok yang mengaku atau mengikuti pemikiran Paulus. Namanya tidak diketahui siapa. Termasuk di dalamnya apa namanya? 2 Tesalonika, Ibrani, Titus gitu. Tulisan-tulisan yang lain. Jadi total tulisan Paulus kan ada 14. 7 dianggap sebagai tulisan Paulus yang asli. 7 lagi ditulis oleh Paulin. Paulin itu artinya pengikut pemikiran Paulus. Orangnya siapa nggak tahu. Ya kayak mazhab gitulah. Nah, di masa-masa sebelum tulisan yang dari Paulin itu Markus dianggap sebagai gospel yang pertama kali ditulis. Matius dan Lukas ini mengadopsi dari Markus ya. Wah, ini gambar Mr. Bean lagi nyontek nggak gitu kelihatan nih. Nah, yang terakhir adalah Yohanes. Kemudian juga surat-surat Rasul yang misalnya kayak 1-2 Petrus, Yakobus, apa namanya 1-2-3 Yohanes gitu. Dan Wahyu. Baru ini digabung semua menjadi perjanjian baru. Ya, paham ya? Nah, dokumen-dokumen yang ditemukan untuk yang apa namanya naskah-naskah perjanjian baru, yang paling tua tuh disebut dengan papirus 52 atau P52. Ini sebelahnya saya kasih gambar kartu kredit sebenarnya. Jadi yang ditemukan pertama kali itu manuskripnya tuh hanya segede kartu kredit. Itu lihat tuh perbandingan itu. Itu kartu kredit yang sebelah kiri,
sebelah kanannya itu dokumen yang paling tua yaitu P52. Itu memuat Yohanes 18 ayat 31 sampai 33. Ya. Iya, Masehi. Nah, terus kemudian ada yang lebih lengkap, Papirus 46, saliran tertua daripada surat Paulus di abad kedua Masehi. Kemudian Papirus 66, saliran tertua Gospel kebanyakan Yohanes juga di abad kedua Masehi. Itu hanya selembar atau banyak? Ada banyak, ada banyak. Ini udah mulai banyak. Sudah mulai ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman, dan beberapa halaman. Oke. Nah, barulah kita tahu kan di abad keempat tahun 325 Konsili Nicea diadakan kan oleh Kaisar Konstantin. Periode ini yang disebut, ini harusnya agak atas ya. Ini sorry nih. Ini harusnya yang di atas-atas tadi itu yang disebut dengan periode ante Nicean atau sebelum Nicean. Ya, sedangkan Konsili Nicean sendiri diadakan 325. 380 dikeluarkan Edict of Thessalonica, yaitu Kristen menjadi agama resmi Romawi. 381 Konsili Konstantinopel diadakan. Nah, dokumen yang paling tua, salinan daripada Bible yang tua yang lengkap itu adalah Codex Vaticanus. Ya. Ini dalam bahasa Yunani berisi Septuaginta dan Perjanjian Baru. Gitu. Septuagintanya masih ada apokrifa. Masih ada apokrifanya gitu ya. Ini ditulis kira-kira tahun 350 Masehi. Selain Vaticanus nanti ada lagi Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus gitu. Ini di sebelahnya juga ada Codex Bodmer III, manuskrip untuk Bible Koptik yang tertua. Kemudian ada Codex Sangalensis, ada Codex M14470. Ini untuk Pesita, kalau yang Sangalensis ini untuk yang Vulgata. Kemudian juga ada Gospel Garima, manuskrip awal untuk awal Ethiopia. Ini udah di abad kelima. Kemudian ada Bible Bulfila. Ini untuk Koptik juga. Nah, sedangkan untuk yang yang Ibrani, sekarang ini yang kita pegang yang paling tua itu adalah Codex Leningradensis atau yang disebut dengan Masoretic Text. Ya. Ini salinan lengkap tertua Tanakh dalam bahasa Ibrani yang ternyata baru selesai disusun kira-kira di abad 10 Masehi. Ya. Lama kan berarti kan? Udah cukup lama kan? Oke, itu gambaran ya secara umum nih. Secara umum. Cikal bakal daripada Tanakh kemudian menjadi Bible-nya orang Kristen. Ya, paham ya? Jadi kalau kita melihatnya begini nih. Anggapannya gini. Ini Tanakh nih. Ini Tanakh dari mulai Kejadian sampai 2 Tawarikh. Kalau ini Perjanjian Baru aja. Ini kitabnya orang Yahudi. Kristen punya ini ditempelin di belakangnya. Plok gitu. Jadi Bible-nya Kristen. Ya. Jadi kalau ini nggak ada Perjanjian Barunya, ini kitab sucinya Yahudi. Sama Kristen ditambahin Perjanjian Baru di belakangnya. Jadi kitabnya orang Kristen gitu. Paham ya? Mengambil ditempel. Nah, ditempel di belakangnya. Yang Tanakh itu jadi Perjanjian Lama, yang dari Kristen, yang tulisan Paulus, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya disebut Perjanjian Baru. Iya. Jadi ini Nah, jadi kalau orang Yahudi mau nggak disebut Perjanjian Lama? Nggak mau. Itu bukan Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru kalau buat orang Yahudi. Sama orang Kristen disebut Perjanjian Lama. Karena ada Perjanjian Barunya. Gitu. Jadi sebutan Perjanjian Lama itu hanya dari Perjanjian Lama itu dari orang Kristen. Iya, ya kan setelah abad Masehi kan. Sesaat sebelum bait suci kedua diruntuhkan sampai abad-abad pertama dan kedua gitu. Tulisan-tulisan itu yang Perjanjian Baru. Kalau yang Tanakh kan kita tadi udah lihat kan. Dari mulai abad 9, 8, 7, 6 sampai disusun di abad kelima sebelum Masehi. Paham ya? Berarti kalau orang Kristen bilang Al-Quran itu copy paste, berarti kita bisa balikin. Maksudnya mereka pun. Kalau ini bukan copy paste, kalau ini mah Malah mengambil. apa dong? Benar-benar mengambil. Istilahnya apa yang paling? Menambah. Hah? Ya, kalau istilah akademisnya mengadopsi gitu lah. Mengadopsi. Kalau bahasa Jakarta mengadopsi apa? Mungut ya, mungut. Nah, ini ada kitabnya Maling.
Mereka kan selalu bilang kita ngopi table Iya. dalam debat-debat kan. Dalam mereka sendiri kan. Nah ini kitabnya orang Yahudi, ditambahin perjanjian baru, Iya. ini jadi kitabnya orang Kristen. Ini ada lagi kelompok yang disebut dengan Mormon, bikin kitab sendiri, ya, bikin kitab sendiri kan. Mereka juga pakai kitabnya Kristen, ditempelin lagi di belakangnya, pek, gitu. Ini kitabnya Mormon, Makin tebal. gitu ya, paham ya? Berarti mereka saling berlandasan ya. Jadi yang Kristen berlandaskan ke Yahudi. Yang Kristen dari Yahudi, yang Mormon dari Kristen, gitu. Nanti mungkin 500 tahun lagi ada mungkin kelompok apa lagi bikin kitab lagi, tempel lagi di belakangnya gitu. Tapi gimana dengan mereka yang itu? Padahal mereka kan secara kitab kan tadi punya sendiri. Terus ditempel ke yang punya Yahudi. Namun mereka tidak mengambil hukum Taurat itu tersendiri. Iya, jadi gini ya. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan konsep ketuhanannya juga ya. Nanti akan saya bahas juga itu mengenai itu ya. Ya. Tadi kan tadi kan disebutkan itu tadi katanya yang kitabnya umat Kristen mengadopsi dari kitabnya orang Yahudi. Ya. Nah itu jadilah perjanjian baru, perjanjian lama. Nah yang Mormon tadi jadinya apa namanya? Saya nggak tahu istilahnya apa, nggak ada sih sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah seperti itu gitu. Ya, yang terjadi seperti itu. Jadi kalau orang Kristen bilang Quran menjiplak Bible, kalau Tanakh ini nggak ada Kristen gitu. Ya, ini kan kitabnya orang Yahudi, udah ditempel, baru jadi kitabnya orang Kristen. Jadi kalau nggak ada ini, ada Kristen nggak? Nggak ada landasannya, nggak ada pegangan. Kenapa nggak ada pegangan? Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di sini. Nah, tapi sebenarnya yang ditempel sama Kristen itu bukan kitab aslinya orang Yahudi loh. Ayo, ingat nggak apa yang tadi kita bahas yang sudah diterjemahkan? Ini apa namanya? Apa? Septuaginta. Jadi bukan yang asli ini yang ditempel. Yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, yang ini yang ditempel. Ini yang Septuaginta. Kan ini bahasa Ibrani. Ini diterjemahkan ke bahasa Yunani kan. Nah, ini yang ditempel. Kok baru jadi kitabnya orang Kristen. Tambah lagi Mormon. Kok Kitab Yahudi, kitab Kristen, kitab Quran. ya, kalau ini masih berdiri sendiri. Ya. Gitu. Tapi isinya ini diterjemahkan dari sini. Nah, tapi penerjemahannya ini diterima nggak sama orang-orang Yahudi? Tidak diterima. Kalau buat orang Yahudi ini dibuang. Mereka nggak mau pakai ini. Gitu. Orang rabbinik Yahudi nggak mau pakai Septuaginta, dibuang. Tetap pakai tanah. Kalau ini kan udah jadi bahasa Yunani kan? Nah, yang ini bahasa Yunani, yang ini bahasa Yunani, udah jadi nih ya, perjanjian lama, perjanjian baru nih. Barulah diterjemahkan menjadi nih Vulgata. Vulgata ini isinya udah Septuaginta dan perjanjian baru, jadinya ini Vulgata. Ini Vulgata dalam bahasa Latin. Nanti dari Latin baru jadi apa lagi? Jadi KJV, nanti jadi ESV, nanti ada RSV, ada NIV. Nah, gitu. Baru masuk ke Indonesia, terjemahin jadi TB gitu misalnya. Paham ya? Asar. Ya, kita break dulu asar, nanti setelah ini baru kita bahas yang konsep Tuhanan ya. Ini harus paham nih, ya, harus paham. Oke, baik, kita lanjutkan ya setelah sholat asar. Oke, jadi saya ulangin sedikit lagi. Tadi saya berharap tadi teman-teman sudah paham semua ya. Jadi yang tadi mana, kita tahu ya, asalnya dari mana. Kemudian menjadi ini, ya, Septuaginta, ya. Ditempel nih sama perjanjian baru nih, ya. Ini kitabnya orang Yahudi, ini kitabnya orang Kristen, ya. Kemudian ada Mormon, tempel lagi.
Ini jadi kitabnya orang Mormon. Nah, kalau tadi ada yang bilang Quran menjiplak mana tadi? Menjiplak ini. Ya. Nah, kalau ini namanya apa? Kalau dari yang ambil dari sini. Hah? Mungut. Mungut. Ya, jadi udah tahu ya posisinya ya. Kalau Quran, nah kita juga harus bahas Quran dikit nih ya, jangan semuanya bahas kitab orang lain. Tapi ini adalah pengetahuan buat kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu gitu ya. Jadi kita harus yakin benar gitu bahwa kitab suci kita itu adalah Quran dan itu yang benar-benar prosesnya tuh bersih gitu ya. Kalau dibilang menjiplak Bible, namanya Quran itu fungsinya ada 3. Pernah ingat kan? Saya pernah kasih tahu kan? Musodik, Muhaimin, Mubayyin. Jadi artinya Musodik membenarkan kitab-kitab yang diturunkan, tapi bukan ini loh ya. Kitab-kitab yang diturunkan tuh bukan ini loh ya. Kitab-kitab yang sudah pernah diturunkan, kemudian menjadi batu ujian atau pengoreksi, yang ketiga baru menjelaskan. Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan ini, gitu ya. Bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen, gitu ya. Nah, ini baru datang. Oke, masuk. Ya langsung. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau ada yang bilang Quran menjiplak Bible, pertama, ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang Septuaginta ditulis dalam bahasa Yunani. Yang Perjanjian Baru juga Yunani juga kan. Arab bahasa apa? Apa ya Arab lagi? Quran dalam bahasa Arab kan? Gimana bilang nyontek? Satu. Kedua, kalau ada kisah-kisah di dalam tanah ya atau di dalam Perjanjian Baru, nama-nama tokohnya sama, itu bukan berarti Qurannya nyontek dari sini, tetapi apa? Membenarkan dan mengoreksi dan menjelaskan gitu. Yang sebenarnya seperti apa gitu. Contoh misalnya, yang membuat patung berhala di tanah siapa? Ingat? Yang membuat patung untuk disembah waktu Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar. Itu apa? Samiri. Saya tanya di sini. Saya tanya di sini, bukan di Quran. Siapa? Nabi Harun. Nabi Harun. Nabi, masa bikin patung berhala gitu kan? Di Quran ada nggak kisah Nabi Harun membuat patung? Nggak ada. Siapa? Musa Samiri. Saya udah pernah jelasin kan? Nah, jadi kan mengoreksi ini kan? Nyontek nggak? Jiplak nggak? Nah, itu maksudnya. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, di sini Nabi Daud, di sini atau di sini sama aja. Nabi Daud berzina sama Betseba. Betseba itu posisinya apa waktu berzina dengan Daud? Itu apa? Istri panglimanya. Berarti Binor dong. Tahu Binor? Bini orang. Iya, bini orang. Ya kan? Iya. Ada nggak kisah Nabi Daud berzina dengan Binor di Quran? Nggak ada. Nah, itu adalah mengoreksi gitu. Ya kan? Nabi Isa, kalau di sini Yesus disalib. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Itu maksudnya. Jadi kalau dibilang Quran menjiplak Bible, tar dulu. Yang mana gitu. Dan jiplaknya jiplak apa gitu. Ya. Kalau jiplak ceritanya persis sama, ya itu dibenarkan. Tapi kalau ceritanya nggak sama, terus kok berbeda, itu artinya dikoreksi gitu. Terus kalau ditambah lagi dijelaskan gitu. Bedanya gitu ya, paham ya? Jadi kalau menerima pernyataan atau argumen Quran menjiplak Bible, nah tanya, emangnya ada kisah di Quran Nabi Harun membuat patung berhala, Nabi Daud berzina sama Binor, Nabi Sulaiman di sini diceritakan pernah musyrik ya. Kemudian diceritakan lagi Nabi Ayub pernah menghujat Allah di sini. Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya. Ya kan? Nabi Nuh mabok anggur dan telanjang. Apa ada kisah-kisah itu di Quran?
nggak ada. Jadi ntar dulu kalau bilang Quran jeblak Bible, tanya dulu itu ada nggak kisah-kisah ini gitu. Paham ya? Ya, paham. Oke. Sebelum saya masuk ke konsep keselamatan, ada yang mau tanya? Yang baru datang? Ya. Mau tanya sebenarnya Bismillah, ingin bertanya sebenarnya pertanyaan yang minggu kemarin sih kok. Hah? Minggu kemarin Oh, tentang minggu kemarin. pernyataan Ya, bahwasanya kata Ibu Etika kita dengan Yahudi ini akidahnya sama, tetapi hanya beda syariat. Ada pernyataan ya, seperti syariat ya? ada. Ya. Seperti itu kan? Ya, Nah ya. itu, apakah itu tidak keliru gitu pernyataan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30 kan dikatakan bahwasanya qala Yahudi Uzair ibnullah dan qala Nasrani Isa Al-Masih ibnullah. Bahwasanya di situ dinyatakan bahwasanya Yahudi ini mengakui ada anak Allah seperti yaitu Uzair. Apakah itu tidak salah dalam pernyataan yang kemarin atau saya yang salah tanggap gitu? Nah, pernyataan Bu Etika tidak salah, pertanyaannya juga tidak salah. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah tidak semua Yahudi menganggap Uzair putra Allah. Gitu ya. Menurut analisis daripada ahli-ahli Quran juga ahli-ahli sejarah, memang pernah ada sebagian kecil ya kelompok bangsa Yahudi yang menganggap Uzair sebagai putra Allah. Dan kelompok-kelompok itu adanya di Jazirah Arab. Tuh. Ya. Tidak semua Yahudi menganggap Uzair putra Allah, tapi ada. Tapi ada. Yahudi yang di Arab. Ya, Yahudi yang di Jazirah Arab. Hanya sekelompok kecil aja. Oke. Ada lagi? Udah? Kalau di dokumen-dokumen Yahudi tidak ada cerita mereka menganggap Uzair putra Allah, tidak ada. Cukup ya, kita masuk ke konsep. Oh ya, tadi saya ada koreksi sedikit dari yang bagian tadi. Rit, tolong tampilin, Rit. Nah, tadi posisi penulisan Yesaya yang dari pasal 1 sampai 39 itu adanya sebenarnya dari abad ke itu adanya di abad ke-8 ya, artinya sekitar tahun 700-an gitu lah. Dari sekitar tahun 740-an sampai 700 sampai akhir-akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Gitu ya. Ini saya turunkan sedikit tadi yang Yesaya. Oke, itu aja koreksi dikit. Sekarang kita masuk ke perbandingan nih. Oh ya, tadi melengkapi pertanyaan tadi. Kalau akidah itu kan tidak hanya, kalau tadi Yahudi menyebut Uzair putra Allah kan itu hanya salah satu akidah mereka. Tapi kan tadi sudah saya jawab kan, tidak semua Yahudi dan itu hanya sekelompok kecil. Tapi kalau yang disebut akidah secara umum, secara keseluruhan, mereka juga monoteisme. Mengikuti monoteis atau tauhid. Sama dengan Islam. Itu yang dimaksud sama Bu Etika. Gitu. Jadi bahkan pemuka-pemuka agamanya Yahudi berani bilang bahwa Islam itu adalah agama yang murni. Dan mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Yaitu Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Pemuka Yahudi bisa ngomong begitu loh. Berani ngomong begitu. Oke. Baik yang sekarang maupun yang di abad-abad pertengahan, bahkan yang di abad-abad awal. Maksudnya abad-abad awal ini setelah kemunculan Islam ya. Makanya kan juga Yahudi juga banyak yang masuk ke dalam Islam. Pada waktu Nabi di Mekah dan di Madinah, ya kan? Walaupun ada juga kelompok-kelompok yang berkhianat, ya itu adalah perjalanan lah ya. Tapi kan juga ada juga Yahudi yang masuk ke dalam Islam kan juga ada, kan? Jadi secara akidah menurut Bu Etika itu benar. Dan saya sudah pernah ngobrol dengan Rabi Yahudi, apakah Tuhan yang disembah Yahudi dan Islam sama? Dia berani bilang sama. Dan mereka juga berani bilang bahwa Islam itu bukan penyembah berhala. Tapi kalau Yahudi berani bilang Kristen itu adalah penyembah berhala. Istilahnya adalah Avodah Zarah. Avodah Zarah, penyembah asing gitu. Gitu ya. Jadi ya penyembah asing itu artinya penyembahan yang tidak diajarkan dalam Yahudi. Oke, nah ini nanti kita akan bahas nih.
Ini kita bagi 3 ya. Ini Yahudi ya, Kristen, Islam ya. Nggak kayak bulan ya. Nah, oke. Tadi kita udah pelajarin bahwa di sini kitabnya adalah tanah. Di sini kitabnya apa? Itu Septuaginta. Septuaginta plus PB ya. Ini juga Bible, ini juga kita sebut Bible. Ini juga Bible gitu. Oke. Pertama ini kan. Yang kedua, apanya nih? Ini kita sebut Tauhid juga nih ya berarti ya. Kalau ini Trinitas. Ini kita bicara kelompok yang paling besar ya, bukan karena kan ada kelompok-kelompok lain yang Unitarian dan Oneness gitu. Nah, jadi bedanya tauhidnya di Yahudi dan tauhidnya di Islam yang barusan kita bahas sama, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Mereka menyebut dengan nama yang 4 huruf suci itu, yang dengan istilah tetragrammaton, yaitu huruf Yod He Vav He, ya tulisannya huruf Ibraninya Yod He Vav He. Mereka nggak berani sebut dengan sebuah dengan transliterasi, mereka nggak berani sebut, atau sebutan apa aja mereka nggak berani sebut kecuali 2, yaitu Adonai atau Hashem. Adonai itu kalau dalam bahasa Arabnya apa ya? Mungkin setara dengan kata Rob, ya, atau Rob, ya bisa Rob. Kalau yang Hashem itu artinya nama itu, ya. Jadi karena saking sucinya, nama itu tidak boleh disebutkan. Jadi mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem, gitu ya. Terus kemudian mereka juga percaya atau punya akidah bahwa tidak ada yang menyamai Hashem. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa menyamai Hashem. Di kita sama kan? Di Islam gitu kan? Ya kan? Qul huwallahu ahad. Ya. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah. Sama akidahnya di sini juga sama. Nanti saya bisa kasih ayat-ayatnya. Nanti kalian boleh catat. Dan yang tegas di sini mereka bilang bahwa Tuhan itu bukan manusia. Di sini. Coba dibaca. Dibuka Bible-nya. Kalau di sini kan 19. Nah. Mik. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, coba Ulangan 4 ayat 35. Ulangan 4 ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhannya Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, coba kira-kira kalau kita baca seperti itu, gak jauh kan dari surat Al-Ikhlas kan? Buka lagi Yesaya 40 ayat 18.
Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Ya kan? Mirip kan? Terus 428 Yesaya. Yesaya 428. Yesaya 4:28, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Terus Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitannya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Terus Hosea 11 ayat 9. Hosea 11. Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Bukan manusia. Jelas kan? Bukan manusia. Tadi yang lebih jelas lagi yang bilangan 23:19 ya. Itu lebih jelas lagi. Bukan manusia. Ini Allah. Ya kan? Nah, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kan kelihatan sebenarnya. Yang mereka anggap sebagai Tuhan, kualifikasinya itu satu tadi apa? Bukan manusia. Dan tidak ada yang menyerupai dia gitu kan. Mirip kan? Dengan surat tadi kelas kurang lebih sama kan? Gitu. Jadi itu yang dimaksud akidahnya Bu Etika, yang tadi Bu Etika ceritakan yang minggu kemarin itu begitu. Ya. Kalau yang Ibu Etika bilang beda dalam syariat, itu artinya ya mereka kan sudah punya syariat sebelum Quran diturunkan, gitu kan. Jadi kita bisa bilang bahwa kan Quran membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Tapi kan syariatnya kan masih berbeda-beda. Syariat nabi-nabi sebelum turun Quran kan memang berbeda-beda. Syariat pada waktu zaman Nabi Musa, syariat pada zaman Nabi Daud, syariat pada zaman Nabi Isa kan memang beda-beda. Itu yang dimaksud juga. Jadi syariatnya beda-beda. Nah, syariat itu jadi akhirnya menimbulkan tradisi gitu. Tapi kalau mau ditilik-tilik juga ada mirip-miripnya. Nabi Musa juga wudu. Ada ayat-ayatnya. Sujud juga nabi-nabi rata-rata. Jadi ada wudu, sujud, kemudian ada zakat. Zakat itu mereka masih sebut dengan perpuluhan. Ya, karena syariatnya beda, jadi mungkin angkanya masih beda. Dan tujuannya sebenarnya kurang lebih sama gitu, tujuannya. Syariatnya, tapi pengaturan dalam pelaksanaannya itu masih berbeda-beda. Tapi kan mirip. Ada wudu, ada sujud, ada zakat. Terus kemudian Yesus juga mati dikafanin, kemudian ada puasa. Mirip nggak? Gitu. Ya. Nah, jadi jelas bahwa di dalam Yahudi atau Judaisme ini mereka juga tauhid. Dan mereka punya kiblat nggak? Yahudi. Kemana? Nah, Yerusalem. Kemana? Ke Bait Suci kan? Yang tembok ratapan itu. Itulah kiblat mereka. Jadi monoteisme punya kiblat, akidahnya sama dengan Islam. Akidah ya, bukan syariat ya. Di Islam juga punya kiblat nggak? Punya kan? Kristen punya kiblat nggak? Ngakunya ada, ngakunya sih ada. Kemana? Ke Yesus katanya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kekristenan yang mainstream ya, yang utama ya. Kita bicara yang Trinitas nih. Trinitas kita tahu lah ya sejarahnya ya, dari mulai konsili menjadi Trinitas. Tetapi
Trinitas itu konsili-konsili itu kan timbul karena adanya ayat-ayat di dalam Bible yang ditafsirkan oleh mereka sebagai dasar konsep Trinitas gitu kan. Nah, mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Coba dibaca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman-Nya itu adalah Allah. Nah, terus yang 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat, firman adalah Allah. Ya kan? Firman itu siapa? Yesus kan? Menjelma menjadi manusia. Padahal tadi di sini bilang Tuhan bukan manusia. Ini tiba-tiba bisa menjelma menjadi manusia. Udah beda kan? Ya, baca lagi. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Gimana? Beda nggak sama ini? Tadi yang barusan baca. Beda kan? Jadi kalau yang di sini manusia, nggak ada yang menyerupai, tahu-tahu di sini bisa menjadi manusia. Menjadi Yesus lah yang dibilang merendahkan diri lah, menjadi manusia gitu. Nanti ada lagi yang bilang Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Sudah berbeda kan? Ya kan? Lanjut yang Kolose 2 ayat 9. Tadi nggak jauh dari itu, beda satu pasal aja. Kolose 2 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Nah, ya kan? Jadi di dalam Yesus dikatakan apa? Ada apa? Kemuliaan gitu kan? Nah, tadi kalau kita baca di Yesaya 42 ayat 48 bilangnya apa? Aku tidak akan menyerahkan kemuliaanku kepada apapun gitu kan, termasuk kepada patung. Jadi yang di sini kemuliaannya nggak bisa dibagi-bagi kemana-mana. Tahu-tahu di sini ada manusia yang dibilang ada kemuliaan Tuhan gitu. Berbeda kan? Lanjut di Titus 2 ayat 13. Nanti kita juga tampilkan. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah. Terus lanjut 1 Timotius 3:16. Satu Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, sekali lagi, bukan manusia jadi manusia. Lanjut. 1 Korintus 15:3. Maksudnya aduh cepet nih buka Bible nih. 1 Korintus 15 ayat 3. Satu Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, terus langsung aja yang Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak Pakai mic. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, lanjut. Galatia 5 ayat 6. Tunggu sebentar. Jadi, kalau yang di Yahudi, yang di Tanakh, konsepnya apa? Pokoknya Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain, nggak ada yang sama. Dan kalau mereka mau selamat, ya mereka bertobat. Gitu. Ya. Coba baca Yesaya 1 ayat 16. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Yesaya 1 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Terus sampai 18. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, coba ya, kita lihat ayat itu ya. Sepertinya nggak perlu banyak tafsir kalau baca begitu kan. Dari kata-katanya udah jelas gitu. Sebelum ayat 16 ada kata-kata bertobatlah nggak? Jadi kan mulainya basuhlah ya. Sebelum ayat 16 coba. Oh, di atasnya, di ini apa namanya? Perikopnya, judul perikopnya. Judul perikopnya apa tuh? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban, ya kan? Artinya kalau bertobat, terus ada membasuh apa tadi? Kan basuhlah kan? Terus apa? Belalah hak anak yatim, kendalikan orang kejam, perjuangkan perkara janda-janda. Ini perjuangan perkara janda langsung pada ya. Lihat, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jadi kalau anggap aja kan kalau merah itu kan maksimal ya. Salju minimal. Berarti kalau yang berdosanya walaupun sekian banyak, hilang nggak kalau dengan kalimat seperti ini? Hilang harusnya. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi dosa yang maksimal, tahu-tahu hilang menjadi minimal. Hilang gitu. Artinya, ini kan firman Tuhan tulisannya ini. Maka baiklah kita berperkara firman Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan bisa menghapus dosanya mereka dari merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju, itu artinya Tuhan yang bicara ini maha pengampun nggak? Ya. Maha pengampun. Kalau di Kristen beda. Mereka bilang maha pengampun, tapi harus turun jadi manusia untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosanya manusia gitu. Itu bedanya di situ gitu. Ya, bedanya di situ. Ini yang harus kita kenalin nih, akidahnya Yahudi, Kristen. Kalau di Islam bagaimana? Sama nggak? Bertobat. Sama kan bertobat kan? Insya Allah diampunin dosa kita, betul? Jadi kan sama dengan Yahudi kan? Oke, terus nah sekarang kita baca nih yang Galatia 5 ayat 6. Galatia 5, 6. Pakai mic dong. Kayaknya kita perlu beli mic yang banyak kayaknya. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Maksudnya gimana coba kalau begitu? Hah? Mau sunat boleh, nggak sunat juga boleh kan? Yang penting Yesus, gitu kan? Nah, kalau di Yahudi tetap sunat, ya kan?
Islam sama. Nah, jadi kalau di Kristen nggak sunat karena sudah ditutup atau sudah dihentikan hukumnya Taurat dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 15 coba. Efesus. Saya tambahin di sini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi menurut Paulus, ini Efesus kan dianggap tulisan Paulus nih. Menurut Paulus bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat sudah batal, gitu. Ya kan? Oh, jadi kayak Islam tuh kok Nasa dan Mansur. Nasa Mansur ya. Tapi Paulus ini siapa dia bisa menansak mansuk? Gitu loh. Ya, jadi artinya sudah ada perubahan akidah yang jauh kan? Bahkan di Yahudi tidak ada yang namanya penebusan dosa dengan darah manusia. Ya kan? Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang mati. Yes, kill. Tetapi di Kristen hanya dengan percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, maka dosa mereka ditebus. Padahal Yesus sendiri di Matius mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membatalkan Taurat. Ya kan? Lanjut, ini selesai dulu. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Gospel keempat berarti. Sekarang Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, jadi yang tadinya di Yahudi ya tidak ada pakai darah manusia, mereka bisa mengorbankan dengan lembu atau sapi. Kalau nggak punya bisa ganti dengan kambing atau domba. Kalau nggak punya bisa ganti dengan burung tekukur. Kalau nggak punya bisa ganti dengan tepung terigu. Tahu-tahu diganti menjadi darah manusia gitu di Kristen. Dengan darah Yesus. Yesus dianggap sebagai domba Allah untuk menebus dosa manusia. Ya, lanjut 1 Petrus 2:24. Agak belakang. Petrus. Satu Petrus ayat 2 pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ya kan? Jadi pemahaman mereka adalah kalau nggak percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib nggak bakal selamat gitu. Padahal di Yahudi malah dilarang mengorbankan manusia gitu. Lanjut di 1 Yohanes 2:2. 1 Yohanes 2:2. 1 Yohanes 2:2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 1 Yohanes. Oh, 1 Yohanes.
Yang udah nemu baca aja lah. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jadi kalau nggak ada Yesus dianggapnya nggak ada penebusan dosa, nggak selamat gitu kalau nggak percaya Yesus. Jadi seolah-olah kalau digambarin simpelnya gini, kalau ini Tuhan, ini manusia, ini Yesus. Tapi Yesus ini ya Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ini antara ini kembalinya gitu. Jadi kalau nggak ada Yesus, manusia nggak bisa kembali ke Tuhan atau nggak selamat. Ya, padahal mereka juga beranggapan ya Yesus ini ya Tuhan ini sendiri gitu. Ya itu bahasan lain ya. Nah kalau di Yahudi gimana? Amal juga kan, tobat gitu. Padahal, nah inilah makanya jadi kalau keempat gospel itu ada paham-paham yang sudah istilahnya ayat-ayat yang sudah dimasukkan pahamnya Helenisme. Tetapi juga masih ada sisa-sisa tauhidnya masih ada ya. Markus 12:29 itu masih tauhid. Itu yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu mengulang apa yang ada di sini. Ada yang di Ulangan 6 ayat 4, itu diulang di Markus 12:29. Jadi artinya di dalam Bible itu sebenarnya masih ada tauhidnya sedikit, tapi juga banyak Helenismenya gitu. Ya. Jadi Yesus sendiri di Matius 18 ayat 3 coba. Nah, Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu. Aduh. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di situ Yesus bilang nggak bahwa manusia hanya bisa selamat kalau percaya Yesus mati di atas kayu salib? Enggak kan? Apa bilangnya? Bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil ini. Gitu. Beda dengan pemikiran Paulus tadi kan? Atau Yesus yang disebut sebagai domba Allah, yang menebus dosa manusia. Gitu. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Gitu ya. Nah, antara Yahudi dengan Islam, bagaimana supaya selamat? Sama. Tobat. Amal, tobat. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini sebenarnya sudah mencakup nih konsep ketuhanan dan keselamatan gitu lah. Sudah mencakup sebenarnya. Nah, sekarang perbedaannya antara Yahudi dan Kristen selain daripada akidahnya sudah berbeda, apalagi? Ya, syariat jelas ya. Karena yang di sini kan mengikuti yang hukum-hukum yang Taurat gitulah. Selain itu apalagi? Yang paling mencolok. Kenapa bisa sampai pecah gitu? Kan kita sudah pelajarin bahwa yang menciptakan Kristen sebenarnya orang-orang Yahudi juga kan? Kenapa bisa sampai pecah? Ini yang paling utama nih. Apa? Ingat nggak? Ini udah dicatat ya? Foto aja foto biar cepet. Udah, tuh, udah. Nanti share ya di grup ya. Saya hapus ya. Sebenarnya sih ini masih ada lagi, cuman ini yang inilah yang penting aja. Oke, ini ya udah ya. Apa yang menyebabkan Kristen kok terlihat
berbeda gitu dengan Yahudi. Apa yang menyebabkan gitu? Apa konsep Mesias, ya kan? Di sini kan ada, taruh nih masih bahasanya. Dengan Islam juga ada perbedaan. Nah, di sini juga kita harus pelajari nih. Ini sekarang kita menuju ke sosok Yesus atau Isa Al-Masih, ya. Nah, kalau bahasa Ibraninya Yesua, ya. Kalau bahasa Yunaninya dari Isus menjadi Yesus. Bahasa Arabnya Isa, bahasa Aramaiknya Iso, ya. Yunaninya Isus. Aramaiknya Iso. Bukan Isobabat ya. Kalau di Ibraninya Yesua. Nah, bagaimana perspektifnya Yahudi terhadap Yesua itu? Ini sosoknya semua sama ya. Sosoknya loh ya. Ini hanya persoalan nama nih. Jangan nanti kita bilang Yesus bukan Isa gitu. Sosoknya aja yang sama. Ceritanya beda. Gitu. Kalau di dokumen Yahudi nggak ada cerita Yesua, nggak ada. Kalau di Kristen diceritakan Yesus lahir di apa? Kalau pendetanya bilang kandang domba, tapi sebenarnya di Bible nggak ada tulisan kandang domba. Ya, artinya Yesus lahir dari perawan Maria, dari Roh Kudus gitu ya. Di Islam sama dengan di Kristen. Isa lahir dari perawan suci Maryam. Cuman diceritakan lahirnya di bawah pohon kurma. Beda dengan Kristen, tapi profilnya sama, cuman perspektifnya yang berbeda. Ya. Perspektifnya Islam terhadap Isa atau Yesus dengan perspektifnya Kristen terhadap Yesus atau Isa berbeda. Di apa namanya di Yahudi menganggap Yesua itu hanya seorang apa? Guru lah. Hanya seorang guru. Guru yang jalan-jalan gitu lah. Kalau bahasa apa ya? Bahasa Cina itu sebenarnya kiai. Tahu nggak kalau kiai itu aslinya dari bahasa Cina? Dari kata kia. Kia itu jalan-jalan. Ya. Nah, kalau di Islam, Isa hanya sebagai seorang nabi. Ya kan? Di Kristen dianggap sebagai nabi juga, tetapi diangkat lebih dari itu menjadi Tuhan gitu. Ya. Menjadi Tuhan itu yang menjadi permasalahan untuk Yahudi dan untuk Islam. Itu yang perbedaan yang paling mencolok. Ya. Kemudian di sini kan juga disebut sebagai Isus Kristos gitu atau Kristus. Di sini the Mesiha. Toh Al-Masih. Ini Hamasya. Artinya sebenarnya sama, kalau literalnya sama. Yang diurapi. Tapi ada sedikit perbedaan pandangan antara Islam dengan Kristen dan Yahudi mengenai arti kata Al-Masih. Kalau dari Yahudi menganggap yang disebut dengan Mesias atau Mesiah, Mesias ya atau Mesiah. Yesus ini bukan Mesias yang dijanjikan. Kan di sini sudah dijanjikan nanti akan ada Mesias gitu yang datang gitu kan. Dia harus keturunan Daud. Gitu kan? Dan menurut Yahudi, Mesias itu bukan Tuhan. Ini di sini bukan Tuhan.
Di Islam, Al-Masih ini juga bukan Tuhan. Kalau di Islam pandangannya terhadap Al-Masih itu adalah sebenarnya ada yang berpendapat bahwa itu adalah karena Nabi Isa tuh mengusap orang-orang sakit sembuh gitu. Artinya dia kan juga dianggap sebagai nabi yang juga berdakwah jalan-jalan kan. Jadi ada yang mengatakan juga Al-Masih itu artinya keberkahan gitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi konsepnya bukan seorang Mesias yang dijanjikan akan menjadi raja pemerintahan untuk suatu bangsa tertentu, gitu bukan. Di Islam bukan begitu. Tapi kalau di dalam Yahudi, Mesias itu adalah nanti akan menjadi raja bangsa Israel dan belum datang sampai sekarang karena dunia masih banyak perang. Dia akan datang nanti kalau di dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Udah damai. Dan dia akan datang nanti menjadi raja bangsa Israel. Pada waktu semua orang sudah mengetahui dan mengakui Hashem atau Tuhan. Itu konsepnya mereka. Iya di tanah. Ada ayat-ayatnya ada. Ya, kalau mau nanti detailnya sebenarnya bisa kita bahas nanti satu kelas. Nah kalau di Kristen, Kristus ini menjadi Tuhan, gitu ya. Kristus ini menjadi Tuhan, gitu. Di sini Nabi, di sini juga. Kalau di sini saya sedikit berbeda lah konsepnya antara Islam dengan Yahudi lah untuk kata Mesias itu. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Kalau kita baca Talmud, dokumennya Yahudi, mengenai yang disebut dengan Yesua ini, mengerikan. Mengerikan lah, itu janganlah itu. Pokoknya mengerikan lah itu. Janganlah. Ya. Loh, karena kalau di dokumen Islam di Quran kan Isa Al-Masih itu kan oleh bangsanya sendiri dianggap sebagai anak apa? Anak haram. Karena lahir tanpa ayah kan. Nah, itu adalah sesuatu yang hina gitu kalau buat orang Yahudi. Aib gitu, ya kan? Nah, kalau di Kristen lahir dari Roh Kudus, kemudian nggak ada kata-kata kandang domba di Bible tuh nggak ada, cuman dikontekstualisasi, digambarkan dilahirkan di kandang domba gitu aja. Nah, bedanya juga gini, kalau di Yahudi tidak percaya manusia bisa lahir dari perawan, ya itu ya tolong catat ya. Yahudi tidak percaya bahwa manusia bisa lahir dari seorang perawan. Oke. Kristen dan Islam sama percaya bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan, yaitu Bunda Maria atau Maryam. Itu persamaannya. Ya. Kalau di Kristen menganggap bahwa Yesus lahir dari seorang perawan itu karena memang Tuhan sendiri yang turun gitu. Menjadi manusia, menjadi bayi gitu. Menjelma jadi manusia gitu. Minjem tubuhnya manusia gitulah. Tapi kalau di dalam Islam itu adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang hanya dengan kun fayakun bisa menciptakan seorang manusia tanpa adanya hubungan badan suami istri gitu. Itu yang tidak dipercaya oleh Yahudi. Bedanya di situ. Karena apa? Ini kan tiga-tiganya percaya kan dengan penciptaan Adam kan? Iya kan? Yahudi juga percaya Adam diciptakan dari tanah. Kristen begitu. Islam juga begitu. Makanya apa susahnya percaya bahwa Isa bisa lahir dari seorang perawan dengan kuasa Allah, karena Allah pun bisa menciptakan Adam dari tanah. Gitu loh. Tapi Yahudi yang juga percaya Adam diciptakan dari tanah, tidak percaya
Yesua diciptakan dari seorang perawan atau dilahirkan dari seorang perawan gitu. Ada pertanyaan? Ini kita harus paham benar nih persamaan dan perbedaannya, ya. Sampai sini jelas ya? Ada yang nanya? Nah, di sini kan Bismillah, ini ingin bertanya kok. Tadi kan disebutkan bahwa Yahudi ketika dahulu pada zaman Nabi ketika mengetahui tentang adanya Islam di Jazirah Arab, adanya seorang Nabi, maka kebanyakan dari Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Nggak bisa bilang kebanyakan lah, pokoknya ada yang masuk Islam. Ya. Gitu. Nah, jadi kan, tetapi kenapa Allah menstatementkan di dalam surat Al-Fatihah itu dengan kalau Yahudi itu ghairil maghdub, yang sesat, dan dolin. Maghdub itu untuk Yahudi, bahwasanya dia yang dimurkahi, sedangkan Nasrani itu Allah cap dengan dolin, itu sesat. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Yang membunuh nabi-nabi siapa? Yahudi kan? Nah itulah makanya. Itu salah satunya ya. Terus kemudian mereka kan kalau boleh dibilang tuh bangsa yang balelo gitu lah. Kalau istilah dalam Kristen itu apa? Istilah dalam Bible Perjanjian Lama itu apa? Tegar tengkuk gitu kan. Tegar tengkuk itu apa istilahnya? Kalau orang Depok bilang tambeng gitu kali ya. Dablek gitu lah, dablek. Nah, itu memang terkenal dengan itu. Karena mereka juga merasa sebagai bangsa yang dipilih. Karena sudah merasa dipilih, jadi timbulnya apa? Kesombongan. Ya kan? Menjadi bangsa yang superior gitu. Gitu loh. Kalau Kristen, kenapa? Karena apa? Mereka tidak mau menyembah yang menciptakan Yesus. Mereka malah menyembah yang diciptakan, menyembah ciptaannya. Kenapa? Alasannya juga ada. Alasannya ada. Karena apa? Karena mereka sudah sangat-sangat terpengaruhi dan juga berdasarkan daripada budaya Helenisme, budaya pagan gitu. Karena kan yang percaya bahwa dewa bisa jadi manusia atau Tuhan bisa jadi manusia kan penganut paganisme. Jadi sangat-sangat terpengaruh oleh budaya paganisme. Dan kita udah tahu lah, saya udah pernah cerita lah mungkin lah ya. Sedang di bawah penjajahan Romawi, Persia, Babilonia, Assyria, Mesir, semuanya kan pagan. Dan yang dikuasai, yang menguasai itu kan sebenarnya yang dikuasai kan bangsa Yahudi. Tiba-tiba muncul kelompok-kelompok Yahudi yang lain yang menciptakan Kristen. Tapi kok ternyata pahamnya paham pagan gitu. Gitu loh. Kan kita udah pernah cerita yang minggu kemarin juga ya. Sejarahnya bangsa Israel. Dari mulai mereka ratusan tahun di bawah penguasaan Mesir, menjadi budak. Kurang lebih 100-200 tahun di bawah Assyria. Ditambah lagi dengan Babilonia. Kemudian baru dibebaskan oleh Persia. Walaupun dibebaskan, tapi kan mereka tetap di bawah penguasaan Persia. Setelah itu baru Yunani masuk. Ratusan tahun juga, baru Romawi, digantikan Romawi. Semuanya pagan dari mulai Mesir sampai Romawi. Masa iya nggak ada yang terpengaruh gitu? Kalau sekarang, ini aja deh, di Indonesia banyak nggak blasteran Belanda? Banyak. Ada di daerah, apa namanya, Sukabumi yang saya tahu. Orang-orangnya matanya ada yang biru. Udah Sukabumi? Bukan. Di Bandung juga ada gitu. Soreang apa-apa gitu lah. Ada orang-orang yang matanya biru. Keturunan. Jadi artinya apa? Kalau dikuasain bangsa lain, masa iya nggak ada asimilasi? Pasti ada lah. Nah, sekarang kalau lagi sudah ada asimilasi, seorang bayi pada waktu dia tumbuh menjadi remaja, dekatnya sama siapa? Ibu. Pasti ibu. Nah, kalau ibunya ini orang yang sudah pemahamannya pagan, masuk nggak ke anaknya? Masuk. Pasti masuk. Gitu. Itu udah otomatis lah. Nah, bangsa Yahudi sudah ribuan tahun
menjadi budak Mesir, Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, semuanya pagan. Otomatis pada waktu menimbulkan agama yang baru ini, tinggal ngikutin, cuma beda bentuk. Gitu. Kan tadi di Bagan juga saya kasih tanda kan, ada Edict of Thessalonica. Kristennya menjadi agama resmi Romawi. Romawinya udah ratusan tahun mengikuti agama Mitraisme. Nah, terus mau dirubah jadi Kristen gitu. Pasti ada dong pertukaran budaya atau konsesi gitu lah. Yang tadinya patung-patung dewa-dewa diganti jadi patung-patung santo-santo. Yang tadinya nggak punya gereja dikasih gereja. Gitu. Gereja awal-awal bentuknya bentuk-bentuk kayak yang di gedung-gedung kuno di Romawi itulah gitu. Gitu. Jadi artinya di sini kan walaupun Kristen menganggap bahwa mereka juga bertuhan yang esa, tetapi karena ada pribadi yang pecah menjadi 3, itu yang tidak disetujui oleh Yahudi dan Islam. Ya. Jadi di dalam Quran makanya disebutkan Dolin, karena prinsip penyembahan itu yang tidak pure monoteisme gitu. Gitu ya. Lagi? Paham? Masih belum paham? Paham. Dan kalau untuk penerimaan kepada agama Islam ini lebih dalam artian ketika kita berdakwah gitu kok. Mungkin yang sudah pernah pengalaman berdakwah antara orang Yahudi ataupun Nasrani itu mana yang lebih cepat menerima gitu kok? Sebenarnya sih tidak bisa dikatakan siapa yang lebih cepat menerima. Itu semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidayah milik siapa? Ya, kita sering baca juga kan di hadis-hadis atau sirah nabawi kan, orang Yahudi yang melihat akhlak Nabi masuk Islam. Orang Kristen malah yang mempersekusi Yahudi ratusan tahun juga. Orang Yahudi kalau ditanya lebih enakan tinggal di negara Kristen apa negara Islam, mereka pasti akan bilang negara Islam. Karena ratusan tahun mereka dipersekusi sama Kristen. Ingat Inkuisisi Spanyol. Kayak apa? Belum lagi Holocaust. Yang Ratu Isabella. Nah, iya. Ya, itu ada banyak catatannya kekejaman Kristen terhadap orang-orang Yahudi itu banyak. Lah Martin Luther sendiri benci sama orang Yahudi. Itu di bukunya Martin Luther benci sama orang Yahudi. Nah itu yang peristiwa Holocaust, Nazi, Hitler. Emang Hitler agamanya apa? Kristen. Mungkin ada sebab, maksudnya. Ya banyak banyak teori lah. Tapi buat Kristen itu timbul jadi kayak apa ya? Kayak antisemitik gitu. Martin Luther itu bisa dibilang antisemitik. Tapi bukan berarti saya bilang orang Kristen jahat-jahat semua, yang enggak. Kebanyakan orang Kristen juga baik. Yang jemaat-jemaatnya baik, rata-rata baik. Nah, keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Bukan saya bagian keluarga saya, enggak. Tapi artinya orang-orang Kristen yang awam, jemaat itu, mereka cuma nggak tahu gitu loh. Nggak paham gitu dengan sesembahannya. Ya mereka hanya berdasarkan dogma dan doktrin. Gitu. Kalau dalam konteks sekarang, misalnya kita berdakwah kepada orang Kristen dan Yahudi, kalau menurut saya sih lebih susah Yahudi, karena Yahudi mereka memegang teguh gitu, dan mereka patuh gitu. Mereka percaya bahwa memang bangsa pilihan gitu saya bilang. Kalau udah bangsa pilihan kan berarti kan timbul kebanggaan. Ya kan kayak bangsa Jerman dulu lah. Mereka mengaku bangsa yang unggul gitu dari bangsa lain. Arya gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mah siapapun.
Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengislamkan semua manusia di bumi bisa kan? Gampang kan? Itu aja. Oke, ini sekilas ya. Ini adalah yang disebut dengan konsep ketuhanan tadi, juga dengan konsep keselamatan. Kalau kita bicara tradisi-tradisi yang detail-detail mungkin nanti di kelas lain lah ya, di waktu yang lain. Tapi secara inti kita bandingkan tiga ini ya seperti itu keadaannya. Ditilik dari konteks sejarah, ditilik dari konteks apa namanya? Ketauhidannya gitu. Ya. Mau tanya lagi kok. Oke. Di sini kan di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 82. Allah itu menyatakan bahwa yang paling keras permusuhannya kepada Islam itu Yahudi dan orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang Yahudi itu sangat benci kepada Islam itu sendiri gitu? Enggak semua. Enggak semua juga. Enggak semua juga. Enggak semua. Jadi secara umum memang, tetapi tidak semua. Banyak juga kan kita tahu banyak Yahudi yang juga masuk Islam. Artinya kita kan harus berpegang begini. Kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membolak-balikan hati manusia kan. Entah sebagai pribadi lah ya maksudnya. Kan tadi saya udah bilang bahwa orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah bangsa yang unggul karena mereka adalah bangsa pilihan gitu kan. Jadi ya pasti ada suatu kesombongan, pasti ada gitu. Kan juga ditulis di Quran juga bahwa malah lebih dekat Kristen kan? Kristen ya. Ya kan? Nah, kenapa? Kira-kira kenapa? Karena di dalam Kristen kan mereka kan dikasih perintah, amanat agung. Ya, untuk apa? Untuk menginjili gitu istilahnya kan. Jadi kan mereka kan mau mendekati semua orang, seluruh bangsa-bangsa untuk apa? Istilahnya dalam menjadi murid Yesus. Gitu. Kalau untuk menjadi murid Yesus kan otomatis kan baik-baikin dong, masa mau jahat-jahatin. Gitu. Walaupun kalau kita tilik sejarah malah mereka yang lebih banyak berbuat kejahatan, bangsa-bangsa yang terdahulu gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke perintah di dalam Bible mereka kan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah. Jadi otomatis untuk melaksanakan misi itu kan pasti mereka baik-baikin dong. Gitu aja. Paham? Nah, itu satu. Yang kedua nih. Pernah dengar dong, sering dengar dong. Kasihilah musuhmu, dengar dong. Ya. Maksudnya gimana jadi? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi otomatis mereka harus menunjukkan dong. Kasihilah musuhmu itu loh. Jadi walaupun dia ke musuh, dibaik-baikin gitu. Padahal kalau kita teliti lagi, kita pernah bicara ya. Kalau kasihilah musuhmu, berarti gimana caranya? Kalau kita menjadi bangsa yang dijajah, gimana cara kita mengasihi penjajah? Gitu. Kan penjajah musuh kita. Terus kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gimana caranya? Manut. Jadi artinya kalau ajaran itu diterapkan oleh penjajah kepada bangsa yang dijajah, kan seolah-olah hanya supaya bangsa yang dijajah tidak berontak, gitu doang. Kan? Bagus. Itu strategi yang bagus kan. Lah, sekarang Belanda datang sini bawa apa? Hah? Bawa apa? Selain bawa bedil. Bawa gospel kan? Bawa gospel kan? Gospelnya diapain? Emang buat ganjal pintu? Enggak. Kan dibacain ke orang-orang Indonesia. Kasihilah musuhmu. Lalu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah kalau orang Muslim yang beriman dengar begitu ya pasti ketawa lah. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang awam, ya sama juga halnya dengan bangsa Yahudi. Pada waktu mereka dikuasai oleh bangsa Romawi, disuruh kasihilah musuhmu, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bayarlah pajak kepada kaisar, karena pemerintah itu berasal dari Allah, yang mengelola cukai itu adalah pelayan Allah. Gitu. Dari mana ceritanya gitu coba? Kekaisaran pemerintah Romawi itu adalah pelayan Allah, adalah berasal dari Allah. Itu kan tulisan-tulisan Paulus. Gitu.
Ya kan? Tanya. Set, saya ingin tanya tentang yang tadi yang Bible yang tadi sebelum asar kita bahas. Tadi yang kata Yesaya ayat 1 sampai ini yang sampai dipotong-potong 39. Terus di abad berapa baru ada lagi Yesaya ayat 40 sampai 55. 40 sampai 55 ya. Nah, itu hikmah dari dari Bible itu diturunkan secara tidak berangsur-angsur langsung. Maksudnya terpotong-potong. Ini kan maksudnya dalam Al-Qur'an kan enggak. Maksudnya ada enggak? Maksudnya kayak hikmah itu kan kalau dalam Al-Qur'an kan ada. Hikmahnya itu maksudnya pembelajaran kenapa ayat itu tidak diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau misalnya dalam Bible itu kira-kira ada kisah tersendiri enggak? Kenapa ini enggak cuma sekedar pergantian abad saja gitu, maksudnya ada kisah tersendiri enggak? Enggak, konteksnya beda sama Quran. Bukan seperti Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun gitu, bukan. Bukan. Ini konteksnya adalah dari mulai penyusunannya, penulisannya. Ini berdasarkan orang-orang akademis ya. Di Yesaya sendiri kan juga tidak diceritakan menerima wahyu berapa lama, kemudian keputus, kemudian nyambung lagi gitu. Nggak diceritakan begitu. Ini dari konteks akademis, kapan ditulisnya gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Quran diturunkan berangsur-angsur gitu, nggak ada. Karena Yesaya juga nggak hafal dengan kitabnya sendiri gitu, saya yakin. Gitu kan? Beda dengan Nabi kita. Nabi kita diturunkan Quran, dia menjadi Quran yang berjalan gitu. Gitu ya. Oke, nggak ada lagi? Cukup? Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa kita gunakan sebagai alat ya untuk membentengi akidah umat Islam, juga kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita ya, dari upaya-upaya pemurtatan. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.